Menyambut pagi diiringi deburan ombak di tepi pantai bersama sang mentari. Memberikan warna baru, pertanda dimulainya kehidupan. Hiruk-pikuk aktivitas mendampingi hari menggapai mimpi, menggugah raga, menjalani hidup berdampingan dengan alam semesta. Guratan emas sang fajar pagi memberikan semangat menjalani hari, menikmati alam nan elok pemberian sang pencipta. Saya akan mengajak Anda menikmati indahnya rayuan Teluk Yotefa dari negeri matahari terbit, Kota Jayapura. Kicau burung, deburan ombak, dan semilir angin pantai menjadi sahabat baik masyarakat Kota Jayapura. Topografi bervariasi, dari dataran tinggi hingga landai serta berbukit dan gunung, menjadikan Kota Jayapura gerbang terbesar di timur Papua. Berada tepat di tengah Kota Jayapura, Kampung Enggros dan Tobati menghiasi pemandangan di tengah laut Kota Jayapura. Transportasi perahu motor menjadi satu-satunya kendaraan yang dapat digunakan. Hamparan hutan bakau dengan kilau pantulan air laut yang jernih menyuguhkan kedamaian dalam perjalanan menuju perkampungan ini. Menyapa alam dari tengah lautan menggunakan perahu motor memberikan sensasi petualangan berbeda. Saya merasa lebih dekat dengan alam yang sudah banyak memberikan hal bagi kehidupan. Tampilan lukisan alam ini selaras dengan uniknya suasana perkampungan yang berada di Teluk Yotefa. Berdiri di atas lautan, arsitektur rumah dan tempat ibadah menggambarkan keramahan masyarakatnya. Bentuk atap yang mengerucut merupakan budaya masyarakat setempat yang dimaknai sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur. Papan sebagai pondasi bangunan yang berdecit pun menjadi irama syahdu, mendampingi langkah kaki, menyusuri tiap sudut perkampungan. Potret megah Jembatan Yotefa, atau yang biasa disebut Jembatan Merah, melatar belakangi perkampungan Enggros dan Tobati, dengan potensi wisata Tugu Pekabaran Injil, Pantai Ciberi, dan hutan bakau, mampu menghipnotis setiap insan terbuai dalam rayuan alam Teluk Yotefa. Tak hanya itu, sejumlah tempat wisata ini juga turut memberikan penghasilan tambahan bagi masyarakat setempat. Menyusuri Kampung Enggros yang merupakan kampung kedua di Teluk Yotefa, tak lepas dari Pulau Metu Debi yang berhadapan dengan Kampung Enggros. Pulau Metu Debi merupakan saksi sejarah dalam perkembangan misi Injil di Kota Jayapura yang dibawa oleh pendeta FJS Van Hessel ketika menginjakan kakinya di Pulau Metu Debi. Ini merupakan tanda dimulainya sebuah peradaban baru di Tanah Tabi, Pekabaran Injil yang dimulai dari Pulau Metu Debi hingga ke seluruh pelosok Tanah Tabi. Ini adalah Tugu Pekabaran Injil yang menjadi salah satu objek wisata rohani di Kampung Enggros, Kota Jayapura. Tugu Pekabaran Injil ini sendiri didirikan pada 10 Maret 1910. Terdapat pula replika perahu yang digunakan pendeta FJS Van Hessel dengan ukiran khas masyarakat setempat, dan tak jarang pula banyak masyarakat dari penjuru tanah Papua yang datang berwisata rohani ke Pulau Metu Debi untuk menyaksikan sendiri bukti-bukti sejarah Pekabaran Injil.
Berada dalam wilayah administrasi pemerintahan Kota Jayapura di Distrik Jayapura Selatan, Kampung Enggros dan Tobati memiliki banyak keunikan. Bagai kota terapung, kedua kampung ini dikelilingi laut dan hutan bakau yang memberi sumber penghidupan. Kearifan lokal yang masih terjaga merupakan budaya dan wisata yang disajikan. Sebagian besar masyarakat di Tobati dan Enggros pada zaman dahulu bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun kini sudah banyak yang bekerja di berbagai bidang lainnya. Namun masih tetap ada yang mempertahankan tradisi menjala ikan ataupun mencari kerang di tengah hutan bakau. Tradisi pembagian wilayah mencari makan bagi suku Enggros dan Tobati tidak pernah terbersit dalam benak saya. Satu hal yang menarik untuk dipelajari. Karena hutan bakau hanya diperuntukkan bagi kaum perempuan, sedangkan lautan diperuntukkan bagi kaum lelaki. Siang. Iya, kamu mau kemana nih sudah pegang-pegang ember? Mau pikir dia di Bangko sana, di Tol. Untuk sebentar malam ini ada acara 31. Oh, saya boleh ikut mama kah? Bisa, tapi ganti baju dulu. Ganti baju? Iya. Saya ikut mama dulu. Saya ikut mama ini. Jadi saya ganti baju dulu kah, Ma? Silakan. Oh ya sudah. Hari yang cerah disambut semilir angin Teluk Yotefa di bawah langit Jayapura. Saya sangat beruntung diajak langsung mencari kerang di tengah hutan bakau. Menggunakan perahu semang, menembus rindangnya hutan bakau di celah akar yang mencuat ke permukaan, saya dibawa lebih dalam mengenal alam Teluk Yotefa. Sebuah tradisi yang sangat unik di mata saya. Ini sudah pakai bau. Di sini, Ma? Enggak, Keunikan mencari kerang masyarakat Tobati dan Enggros di hutan bakau ini menunjukkan kepada saya bahwa pesona Indonesia memang luar biasa. Saya turun apa? Cari Sini. sama-sama di mama. Para wanita yang mencari kerang ini bak sedang melakukan tarian indah di tengah air. Menimbulkan gelombang kecil di atas kulit air yang menyapa saya. Ini kerang pertama saya, akhirnya bisa juga setelah beberapa kali percobaan menggoyang-goyangkan kaki seperti menari di dalam air. Akhirnya dapat. Dan inilah warisan tradisi yang masih dilestarikan. Hutan perempuan ini kalau dari dulu sampai dengan saat ini masih tetap itu budaya kami itu bahwa kami mencari itu tidak bisa, dari dulu orang tua itu tidak bisa untuk ada laki-laki. Dalam hal ini mereka mencari itu khusus perempuan saja. Kalau ada laki-laki itu tidak boleh karena itu khusus perempuan. Kalau ada laki-laki yang lewat itu denda karena pada saat kami mencari dulu itu tidak menggunakan pakaian. Ini kita bilang abu-abu yang sudah dulu ya. Mereka mencari itu mereka tidak pakai baju. Mereka cari karena dengan katanya tradisi kami itu kalau mencari begitu malah biar lebih banyak. Padahal ini mata pencarian yang paling sudah. Ada punya bianor, ada punya bia pedah. Orang Tobati bilang bia pedah. Itu di sini juga ada. Ada punya hos-hos, ada punya kepiting, segala macam di sini ada. Yang bisa kita makan dari sini. Ada punya kayu bakar, kita tidak pernah kelaparan karena kayu bakar selalu ada. Bapak-bapak bisa mencari pulang pasti kayu menyala, bukan bapak yang cari, itu ibu. Mama itu, karena dia punya hutan. Dia mencari, kalau bapak tidak lihat dia, pasti bapak lihat ada hos-hos itu udang.
bisa lihat kepiting rawa bisa, karena ada mama. Pengalaman berharga ini memukau saya sedari tadi. Sungguh, keunikan yang tak mungkin saya dapatkan di tempat lain. Rasa lelah yang menghampiri saya sirna seketika. Melihat senyum tulus para wanita ini bercengkrama satu dengan yang lainnya. Mama, kami udah pulang, sudah siang. Kami duluan ya. Betapa bersyukur hati ini dapat merasakan bahagia yang tak terbendung. Menyaksikan kesederhanaan masyarakatnya. Inilah gambaran harmonisasi alam yang sudah mulai jarang ditemui di kota-kota besar. Menyusuri rimbunnya hutan bakau yang ada di Kota Jayapura ini membuat saya kembali bersyukur dan juga terus mempelajari terkait dengan kearifan lokal yang masih terus dijaga oleh masyarakat setempat. Dan ini adalah hasil buruan kami hari ini. Terik matahari mulai meninggi di birunya langit Kota Jayapura. Menembus celah pepohonan bakau dengan aroma khasnya, mengharuskan saya dan Mama Aplena meninggalkan aktivitas mencari kerang. Seiring dengan meningginya air pasang, dengan peluh di sudut keningnya, Mama Aplena terus mendayung semang membawa saya menuju perkampungan. Setelah memarkirkan perahu semang dengan baik dan benar, saatnya kita untuk memasak. Kita masak apa, Mah? Bianor dengan santan supaya makan enak. Sudah lapar siang hari. Ya itu makan. Kerang bakau dengan nama latin Polymesoda erosa memiliki nilai kandungan gizi, protein, lemak, kalsium, zat besi, vitamin, dan sejumlah kandungan lainnya. Menjadikan kerang bakau seringkali menjadi kuliner yang banyak digemari semua kalangan. Membersihkan kerang atau bianor menjadi sangat mudah dengan teknik memutar kulitnya. Setelah itu, kerang dibersihkan dari selaput atau kotoran yang menempel pada daging kerang. Setelah dicuci bersih, barulah kerang-kerang ini siap untuk diolah. Dan dengan bumbu dapur sederhana, memasak kerang ini menjadi sangatlah mudah. Mari kakak. Iya, setelah tadi kita membersihkan kerang ataupun bianor dalam bahasa setempat dan kita juga sudah membersihkan diri, saatnya kita untuk memasak. Kita masak apa, Bang? Kita masak bianor santan. Oke. Ya, setelah kuali panas sekali Baru kita dimasukkan? isi, ya, baru dimasukkan. Wow. Sampai dia agak mendidih dulu, biasanya baru masukkan bumbunya. Ini tidak perlu pakai minyak ya, Mas? Tidak. Ini masakannya yang begini. Yang sebenarnya yang begini. Masnya makan aja. Bianor atau kerang yang dimasak terlebih dahulu ini memang ada air-airnya. Ini adalah air-air yang dari si cangkang tadi ya, yang sudah dibersihkan bersih memang. Kemudian baru kita tuangkan tanpa menggunakan minyak. Belum ada bumbunya aja udah harum. Apalagi nanti kalau bumbu-bumbunya sudah masuk semua ya, Mang? Ya, Kayaknya saya makan paling banyak nanti habis ini. Saya icip-icip habis ini. Saatnya untuk menaruh bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang tradisional ke dalam ini ya. Langsung aja semuanya. iya. Boleh saya pinjam? Bisa. Bisa diaduk-aduk juga bisa. Bisa diaduk-aduk. Iya. Oh iya. Saya belajar masak juga. Jadi santan yang dipakai untuk bianor ini, bianor santan atau kerang santan ini, santan yang kental. Iya, kental. Betul-betul kental. Iya, jadi karena semakin mudahnya zaman sekarang ini tersedia ya santan-santan dalam kemasan. Tetapi alangkah baiknya kalau menggunakan santan peras langsung Iya, ya. benar. Santan kelapa, langsung ambil kelapa, kita parut, baru kita ramas. Harumnya padahal ini belum dikasih penyedap rasa, Iya, belum dikasih garam ya, Mas? Iya, belum. Iya, sekarang taruh santan ya, Taruh Mas? santan sekarang. Sudah. Oke. Ini Tambah air lagi ya, ditambah air sedikit. Iya, aduk dulu baru tambah air lagi.
Ini adalah santan kental. Iya. Supaya kuah banyak, tambah air. Secukupnya saja karena ini kan dari Iya. bakau ya, Iya. pasti sudah punya cita rasa Sudah asin rasanya. sedikit. Kita taruh sedikit, kalau kurang baru tambah ya. Iya. Penyedap rasa ya. Iya. Segitu cukup? Lagi? Tambah sedikit. Sedikit lagi. Segitu. Iya. Lagi? Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tinggal kita rasa ya. Saya rasa sedikit ya, Ma ya. Iya, supaya tahu Coba apa. kita rasa dulu Orang kuahnya. biasanya sudah paskah atau apa yang itu. Yes. Nikmat sekali. Jadi walaupun dengan bumbu sederhana, tetapi rasanya juara. Kakak rasa sedikit, baru mau tunggu lagi acara sebentar malam. Saya rasa sedikit ya, Ma. Iya. Boleh ya? Boleh. Tidak usah banyak. Rasa sedikit aja. Enak kak. Rasanya enak. Ya sudah, kalau begitu kita bawa ini untuk acara sebentar sore ya, Ma ya? Mama tutup sudah ya? Boleh. Masih ada sebuah tradisi unik masyarakat Kampung Tobati yang biasanya dilakukan setiap awal tahun. Dan ini adalah tradisi hapus tanda kaki namanya. Bulan purnama masuk pasti. Kembali menyusuri perkampungan Tobati, saya tertegun dengan adanya hiasan dedaunan yang berbentuk menyerupai perahu. Dekorasi sederhana masyarakat Kampung Tobati dalam tradisi yang masih dipertahankan turun-temurun. Ya, sebuah tradisi Ieham Juak Deberi atau hapus tanda kaki yang dilaksanakan setiap tahun. Di mana pada tahun ini dilaksanakan di para adat marga Hamadi yang menjadi salah satu marga di Kampung Tobati. Tradisi hapus tanda kaki ini masih dilaksanakan setiap awal tahun. Tepatnya di akhir bulan Januari pada tanggal 31, yang merupakan sebuah tradisi lepas sambut tahun baru bagi masyarakat setempat. Bulan purnama Tradisi atau kegiatan acara hapus tanda kaki adalah acara yang seringkali kami lakukan setiap tahun, di mana kebiasaan hitungan tahun kami sesuai dengan kebiasaan tradisi kami itu setiap tanggal 31 Januari, di mana itu kami mengakhiri semua tahun kerja atau tahun kegiatan di setiap tahun jatuh pada tanggal 31 Januari. Itu di mana semua masyarakat berkumpul untuk merayakan tutup tahun. Tutup tahun ditandai dengan acara ale penggayung dan lemonipis. Ini kebiasaan yang sudah kami lakukan sejak turun-temurun. Perahu itu menunjukkan, simbolnya menunjukkan bahwa kami semua masuk satu perahu menuju pada tahun yang baru. Meninggalkan tahun lama, perahu ini sebagai simbol bahwa kami harus bersatu dalam satu perahu. Kami sama-sama mengarungi perjalanan hidup di tahun baru dalam satu perahu dengan satu nakoda yang jelas arah dan sasaran kami. Inti dari tradisi ini adalah kita menjalin kebersamaan. Mau kita di mana pada saat 31 kita akan semua berkumpul dan membangun kekuatan baru untuk menuju tahun baru dan tantangan yang baru. Pasir putih
Rangkaian tradisi hapus tanda kaki dilakukan oleh kaum perempuan. Dengan menggunakan pakaian kebaya dan berbagai aksesoris, para perempuan sibuk mempersiapkan diri. Sementara para lelaki bertugas memainkan alat musik. Saat matahari mulai beranjak di balik perbukitan, sekitar pukul 3 sore hari, tradisi hapus tanda kaki ini dimulai. Para wanita ini berdansa dari ujung kampung menuju ke para adat. Tak memandang kecil atau besar, semua larut dalam kebahagiaan hari ini. Sukacita perayaan ini terbingkai dalam suasana tradisional masyarakat setempat. Riang tawa kebersamaan masyarakat saat menari membuat saya terkagum-kagum. Bahkan, saya sangat merasakan kebahagiaan ini. Berada dalam barisan tarian mama-mama di Kampung Tobati ini membuat saya larut dalam setiap gerakan dan juga alunan musik yang dimainkan. Larut dalam kebahagiaan tradisi hapus tanda kaki dan berbaur dalam lantunan nyanyian masyarakat Kampung Tobati, mengajarkan bahwa tradisi dan budaya di Papua merupakan kekayaan tak ternilai yang harus terus dilestarikan. Mempelajari tradisi dan budaya tak harus melalui buku. Tetapi dengan berwisata, kita bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan yang mungkin tak tertuang dalam tulisan. Rayuan Teluk Yotefa dengan pesona alam, kearifan lokal, dan budaya yang dimiliki semakin membuat saya mencintai keunikan yang dimiliki negeri ini. Terima kasihku Ibu Pertiwi yang telah mengisi indahnya keberagaman di Nusantara ini.